Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Al-ayah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agamanya, membawa risalah kenabiannya, memberikan contoh-contohnya kepada kita semua, sehingga apa yang beliau contohkan dapat kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah sidang Jumat, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang 10 perkara dalam mencapai derajat muttaqin, dalam mencapai derajat muqarrabin. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 10 perkara untuk seseorang bisa mencapai derajat orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan juga orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Muttaqin juga muqarrabin. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ma min 'abdin razaqahullah asarata hisalin illa waqad naja minal afati wal ahadati kulluha wa sara fi darajatil muqarrabin wa nala darajatal muttaqin. Seseorang hamba yang telah diberi rezeki oleh Allah dengan 10 perkara, berarti dia telah selamat dari aneka macam bahaya dan telah berhasil meraih derajat muqarrabin dan muttaqin. Ke-10 perkara tersebut ialah, yang pertama adalah awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbu qani'un. Yang pertama adalah ucapannya selalu jujur disertai dengan hati qanaah. Ini banyak terjadi di masyarakat, di kalangan kita, orang-orang yang susah untuk bagaimana dia jujur, bagaimana dia qanaah. Jadi dia tidak menerima apa adanya. Banyak orang yang dia sebenarnya itu sudah berkecukupan, dia sebenarnya itu ya mampu, tapi dia tidak mau jujur. Artinya dia tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah itu kemudian disyukuri dan merasa cukup, tapi dia selalu kekurangan. Ini yang pertama. Banyak, apalagi ada banyak bantuan dari pemerintah. Ya, sepeda motor banyak, mobil punya, ngakunya apa? Saya kok tidak dapat. Saya ini miskin kok enggak kebagian. Ada sembako, ada apa dari pemerintah misalnya. Nah ini banyak sekali. Sebenarnya dia itu mampu, ya, tapi dia tidak jujur, dia tidak qanaah, tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita.
Dia tidak jujur secara pribadi dengan dirinya sendiri, keluarganya. Dia merasa kurang, tidak merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Untuk mencapai derajat muqarrabin dan mutakin, dia harus jujur. Dalam kehidupannya harus jujur, juga disertai dengan rasa qanaah. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita, jujur. Kalau dia sudah cukup, merasa harus bilang cukup. Ini yang pertama. Kemudian wasani asobru kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yang kedua adalah selalu sabar dengan disertai syukur yang terus menerus. Jadi syukur terus menerus, kemudian dia bersabar. Allah memberikan apa yang ada di dunia ini, dia syukuri. Syukur mulai dari yang kecil. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak bisa bersyukur dari yang kecil, mana mungkin dia bisa bersyukur dari yang besar. Dari yang kecil-kecil disyukuri dulu. Nanti insya Allah yang besar dia akan mampu untuk bersyukur. Bagaimana dia akan bisa bersyukur kalau yang kecil saja tidak bisa disyukuri? Contoh misalnya kesehatan. Yang kecil-kecil saja kita dapat rezeki sedikit gitu, kita syukuri. Insya Allah nanti ketika kita menerima rezeki yang besar, kita akan bersyukur, bukan malah kita lalai dari Allah. Jadi selalu bersyukur, kemudian selalu sabar. Di dalam hadis disebutkan afdholul iman asobru wassamahah. Iman yang paling utama adalah sabar dan sikap toleran. Itu iman yang paling utama adalah sabar. Jadi yang pertama ini. Jadi bagaimana kita selalu sabar dengan disertai syukur yang terus menerus. Dengan sabar, ya, apa yang Allah berikan kepada kita, rezeki, kesehatan, semuanya kita syukuri. Ya, kita bersabar dari apa yang Allah berikan itu. Kemudian disebutkan lagi bahwa sebaik-baik senjata orang mukmin adalah sabar dan doa. Ni'musilahal mukmin asobru wa doa. Ini sebaik-baik senjata orang mukmin adalah sabar dan doa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita bersabar, kemudian kita berdoa, ya, berdoa pada Allah. Ya, ini sebaik-baik senjata kita. Mau gimana lagi kecuali kita bersabar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Ridho dengan kefakiran disertai dengan zuhud yang nyata. Ini yang ketiga. Ya ma'syarul fuqara a'tullah ar-ridho min qulubikum tadfaru bisawabi fakrikum wa ila fala. Wahai orang-orang fakir, berikanlah keriduan kepada Allah dari hati kalian. Niscaya kalian akan beruntung dengan mendapatkan pahala kefakiran kalian. Jika kalian tidak ridho, maka kalian tidak akan beruntung. Ini, ya, ridho dengan kefakiran disertai dengan zuhud kepada Allah. Apa yang kita terima dari Allah, ini kita syukuri. Artinya Allah memberikan kita misalnya fakir, itu kita syukuri, kita terima dengan lapang dada. Kemudian kita zuhud, ya, kita zuhud. Di situ disebutkan dalam hadis tadi, hai orang-orang yang fakir, berikanlah keridhaan kepada Allah dari hati kalian. Nah, niscaya kalian akan beruntung. Ya. Jangan kemudian berkeluh kesah, merasa Allah tidak adil. Tapi kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kemudian kita protes, jangan kemudian kita berkeluh kesah, kita ngeluh dan lain sebagainya. Itu yang ketiga.
Kemudian warabi'u fikrun daimun ma'ahu batnun ja'iun. Yang keempat adalah banyak bertafakur disertai dengan keadaan perut lapar. Jadi banyak-banyak bertafakur, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersyukur pada Allah yang disertai dengan perut lapar, dengan keprihatinan. Kemudian yang kelima, itu disebutkan cukuplah seseorang dikatakan berilmu apabila ia merasa takut kepada Allah. Cukuplah seseorang dikatakan bodoh jika ia membanggakan diri sendiri. Yang kelima ya. Jadi yang kelima adalah hazanun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Senantiasa prihatin disertai dengan rasa takut kepada Allah. Prihatin ya. Prihatin dan disertai rasa takut kita kepada Allah. Kafa bil mar'i ilman ayah syallahu wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba binafsihi. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu apabila ia merasa takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa dia takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang dikatakan bodoh jika ia membanggakan diri sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan inna mayadkhul jannata mayarjuha wa inna yajtaniban nara man yakhafuha wa inna yarhamullahu mayarhama. Yang akan masuk surga itu hanyalah orang-orang yang mengharapkan surga. Orang yang menjauhkan diri dari neraka itu hanyalah orang yang takut akan neraka. Demikian pula orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Yang kelima, senantiasa prihatin disertai rasa takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, wasatisu juhdun daimun ma'ahu badanun mutawadhi'un. Anti berpangku tangan dengan disertai ketawaduan. Jadi anti berpangku tangan, tidak mengandalkan orang lain. Dia berusaha diri sendiri. Dia bagaimana bangkit dengan dirinya, bukan mengandalkan kepada orang lain. Bertawaduklah dan bergaullah kalian dengan orang-orang miskin, maka kalian akan menjadi pemuka orang-orang yang dekat dengan Allah dan akan terhindar dari sifat sombong. Untuk bisa bersyukur, untuk bisa mensyukuri nikmat Allah itu caranya kita melihat apa yang ada di bawah kita, bukan apa yang ada di atas kita. Jadi bagaimana kita melihat orang-orang miskin yang ada di bawah kita. Jangan kita melihat orang-orang yang kaya yang ada di atas kita. Maka nanti kita tidak akan bisa tawadhu. Jadi kita bagaimana kita bertawadhu, yaitu dengan kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kemudian yang ketujuh, wasaminu hubuda imun ma'ahu hayaun hadirun. Yang ketujuh adalah selalu bersikap lemah lembut dengan disertai kasih sayang. Bersikap lemah lembut dan disertai kasih sayang. Bagaimana kita selalu berkasih sayang kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah wasaminu ilmun nafi'un ma'ahu amalun. Rasa cinta karena Allah disertai dengan sifat malu kepadanya. Cinta kepada Allah kemudian malu kepadanya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Nuaim, kullukum yuhibbu ayadkhul jannah. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala aqsiru minal amali wa akbitu jalakum baina absarikum wastahyu minallahi haqqul haya. Qalu ya Rasulullah kulluna tahtayi minallah. Qala laisa kadzalikal haya minallah walakin al haya'u minallahi alla tansau mafabira wal bila wa alla tansaul jaufa wa ma wa'a
wa alla tansawul ra'sa wa ma hawa wa man taha karamatal akhirati yada'u zinatad dunya hunalika yastahi abdu minallahi wa hunalika asoba walayatallah. Apakah kalian semua ingin masuk surga? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, ingin ya Rasulullah. Beliau bersabda, kalau begitu dekatkanlah angan-angan kalian, pendekkanlah angan-angan kalian, jadikanlah kematian selalu terbayang di depan mata kalian, dan malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mereka menjawab, ya Rasulullah, semua di antara kami merasa malu kepada Allah. Beliau lantas bersabda, bukan begitu caranya malu kepada Allah, tetapi malu kepada Allah itu adalah kalian tidak melupakan kubur dan kehancuran tubuh kalian di dalam kubur, tidak melupakan perut serta berwaspada apa yang dimasukkan ke dalam perut, dan tidak mengabaikan kepala serta anggota lain yang menempel padanya. Barang siapa ingin mendapat kemuliaan di akhirat, tentu dia harus meninggalkan kesenangan duniawi. Di sanalah letaknya haya atau rasa malu manusia kepada Allah, dan di sana pula dia akan menemukan keridhaan Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim. Di situ disebutkan banyak sekali untuk kita bisa masuk surga, kata Nabi. Yang pertama adalah pendekkanlah angan-angan kalian. Jadi jangan berangan-angan terlalu tinggi. Kemudian jadikanlah kematian selalu terbayang di depan mata kalian. Ya, kematian selalu berada di dekat dengan kita. Kemudian malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bagaimana kita malu kepada Allah? Di situlah letaknya rasa malu, kata Nabi, manusia kepada Allah, dan di sana pula dia akan menemukan keridhaan Allah kalau dia masih punya rasa malu kepada Allah. Kemudian yang kesembilan adalah ilmu yang bermanfaat disertai amal yang langgeng. Ini untuk bisa mencapai derajat muttaqin muqarrabin itu dia punya ilmu, ilmunya bermanfaat dan langgeng, terus diamalkan ilmunya itu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, pelajarilah ilmu sekehendak hati kalian, namun Allah tidak akan memberikan manfaat kepada kalian dengan ilmu tersebut hingga kalian mengamalkan apa yang kalian ketahui. Jadi disebut dengan kitmul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu. Ilmu tidak terbatas, ilmu apa saja. Kalau kita punya ilmu dunia, ya kita sampaikan kepada orang lain. Kita punya ilmu agama, disampaikan kepada orang lain. Jadi tidak terbatas hanya ilmu agama saja, pinter ngaji kemudian mengajarkan ngaji, tapi ilmu dunia juga harus kita sampaikan kepada orang lain, kita manfaatkan kepada orang lain. Nah, mengenai ilmu ini ada tiga bahaya yang akan mengancam manusia dari orang-orang yang tidak bisa menjaga ilmunya ini. Di dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Baihaqi, afatu tirfa solafu wa safatu saja'ah al-bagho wa afatu samahah al-mannu wa afatul jamali al-haya al-khulaya wal afatul ibadah al-fatratu wa afatul hadis al-kadhib wa afatul ilmi anisyan wa afatul hilmi as-safahu wa afatul hasabi al-fahru wa afatul judi as-sarafu. Bahaya kepandaian adalah membual. Jadi bahaya dari orang yang pandai itu dia suka membual kalau berbicara. Itu orang yang pandai itu biasanya membual. Bahayanya di situ. Bahaya orang pandai itu membual. Yang kedua, bahaya dari keberanian adalah melampaui batas. Orang yang berani ini bahayanya dia bisa melampaui batas.
Kemudian bahayanya suka berbuat baik adalah menyebut-nyebut kebaikannya. Bahayanya orang yang suka berbuat baik, dia suka menyebut-nyebut pemberiannya. Kemudian bahaya keelokan adalah sombong. Bahaya kegantengan, bahaya kecantikan, keelokannya itu bahayanya punya sifat sombong. Kemudian bahaya ibadah adalah malas. Dia rajin ibadah, setan terus bagaimana membujuki dia supaya malas beribadah. Bahayanya di situ. Kemudian bahaya dari ucapan adalah dusta. Bahaya ucapan kita itu adalah dusta. Bahaya ilmu adalah lupa. Sudah, kalau sudah lupa ya sudah, tidak ingat lagi. Ini bahayanya ilmu. Kita punya ilmu, nek wis lali ya wis. Ya, tidak bisa ingat lagi. Ya, kita sudah belajar, dia tiba-tiba lupa. Itu bahayanya ilmu. Maka ilmu itu diikat dengan tulisan biar tidak lupa. Kalau lupa bisa buka lagi. Ibu-ibu ya punya ilmu memasak tongseng misalnya, ya lupa ilmunya, ya sudah. Jadi tongsengnya jadi rasanya nggak karuan ya. Jadi gitu. Jadi bahayanya ilmu adalah lupa. Bahaya santun adalah kebodohan. Bahayanya orang yang santun itu bodoh. Kemudian bahaya kemuliaan adalah membanggakan diri. Bahaya sikap pemurah adalah berlebih-lebihan. Ini sifat yang ke-9, ilmu yang bermanfaat dengan disertai amal yang langgeng. Ilmunya manfaat disertai amal terus menerus, ilmu yang langgeng. Kemudian iman yang kekal disertai akal sehat yang tetap adanya. Wal imanu daimun mahau aklun saibun. Iman yang kekal dengan disertai akal sehat yang tetap adanya. Iman yang menancap dalam diri kita disertai akal sehat yang tetap adanya. Orang yang punya keimanan tapi dia banyak yang tidak berakal sehat ya. Sehingga apa? Dengan keimanannya, dengan keilmuannya dia membodohi orang lain. Akalnya tidak sehat, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini 10 hal bagaimana kita bisa mencapai derajat muqarrabin, orang yang muttaqin. Perlu saya bacakan lagi. Yang pertama adalah ucapannya selalu jujur disertai dengan hati qanaah. Ucapannya jujur disertai qanaah. Yang kedua, selalu sabar dengan disertai syukur yang terus menerus. Yang ketiga, ridho dengan kefakiran disertai dengan zuhud yang nyata. Yang keempat, banyak bertafakur disertai dengan keadaan perut lapar. Yang kelima, senantiasa prihatin yang disertai dengan keadaan perut lapar. Senantiasa prihatin disertai dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian anti berpangku tangan dengan disertai ketawaduan. Yang ketujuh, selalu bersikap lemah lembut dengan disertai kasih sayang. Yang kedelapan, rasa cinta karena Allah disertai dengan sifat malu kepadanya. Yang kesembilan, ilmu yang bermanfaat dengan disertai amal yang langgeng. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah iman yang kekal dengan disertai akal sehat yang tetap adanya. Demikian Bapak Ibu, 10 perkara dalam mencapai derajat muqarrabin dan muttaqin. Mudah-mudahan 10 perkara ini melekat pada diri kita masing-masing sehingga kita senantiasa dekat dengan Allah, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.